Apa kamu struggling dengan kecanduan? Entah itu main game sampai lupa waktu, menunda kerja karena scroll media sosial dengan niat selama 5 menit saja, tapi malah berjam-jam berakhir menonton tontonan murahan yang bikin kamu makin payah. Merokok berbungkus-bungkus sehari kayak sepur. Masturbasi nonstop kayak orang nggak punya otak. Dan sebodoh itu penasaran mencoba ganja, hingga berakhir rehabilitas untuk mereduksi narkoba. Ya, itu semua jelas, kecanduan. Masalahnya bukan hanya di situ, tetapi kebanyakan orang nggak mau ngaku sampai benar-benar di saat yang memprihatinkan dan membutuhkan. Mereka malah sok santai, bilang, lu ketinggalan tren bro, semua juga bakal mati, mending nikmatin aja bre, atau masturbasi bikin sehat bro. Tapi tahu nggak, itu cuma alasan sampah buat nutupin kelemahan. Ya pada dasarnya kamu cuma lemah, denial. Kamu nggak punya kendali buat berhenti dari kebiasaan bodoh yang bikin hidupmu jadi sampah. Control is power. Tapi saya akui, buat kamu yang udah mulai cari solusi, entah lewat konseling, nonton video YouTube, atau tanya-tanya ke ahlinya, itu langkah bagus. Masalahnya, banyak solusi itu entah terlalu mahal, kurang relevan, atau nggak benar-benar bikin kamu berubah. Tapi hari ini, saya akan kasih 5 cara brutal buat ngancurin kecanduan apapun yang nguasain hidupmu. Ini bukan omong kosong motivasi receh, tapi solusi nyata yang beneran works. Nomor 1, benci sampai ke akar-akarnya. Ingat ini, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kecanduan kalau sebenarnya di dalam hatimu kamu masih menikmatinya. Kamu harus menanam kebencian yang mendalam terhadap aktivitas itu. Bagaimana caranya? Oke, tulis semua hal-hal buruk yang kecanduan itu telah bawa ke hidupmu. Coba pikir bahwa kecanduan akan menghilangkan kendali hidupmu. Kecanduan itu merusak hubunganmu dengan seseorang. Kecanduan merusak kesehatan fisik dan mentalmu. Kecanduan akan menghilangkan waktu berhargamu. Kecanduan itu akan menyulitkan keuangan. Kecanduan membuat karir dan pendidikanmu terlantar. Kecanduan membuat rasa malu dan harga dirimu turun. Kecanduan menghilangkan minatmu pada hal penting. Kecanduan akan merugikanmu di jangka panjang. Lalu, apa yang sudah kamu hilangkan? Apa yang sudah kamu korbankan? Baca statement itu setiap hari. Latih otakmu untuk menghubungkan rasa jijik dan kemarahan dari sebab akibat buruk yang ditimbulkan kecanduan pada aktivitasmu itu. Mereka tidak mengajarkan ini padamu karena masyarakat terlalu takut dengan emosi seperti benci, padahal kebencian tidak selamanya negatif. Sebaliknya, kebencian itu bisa menjadi senjatamu. Tapi dengar baik-baik, kebencian ini hanya langkah awal. Setelah kamu menendang kecanduan itu keluar dari hidupmu, kamu perlu menggali lebih dalam. Kenapa kamu kecanduan dari awal? Apa karena kesepian? Atau kamu lari dari masalah? Temukan akarnya. Kalau kamu tidak menyelesaikan akar masalahnya, kamu hanya akan mengganti satu kecanduan dengan kecanduan lainnya. Nomor 2, temukan tujuan hidupmu. Laki-laki tanpa tujuan hidup itu seperti kapal tanpa arah. Sia-sia. Kalau kamu punya misi besar dalam hidup, kamu tidak akan membuang waktu bermain game sampai pagi. Tujuan hidup akan membuatmu tidak punya waktu untuk distraksi atau gangguan-gangguan bodoh. Tapi, saya sengaja menaruh ini di nomor 2 karena menemukan tujuan hidup tidak semudah membenci sesuatu. Mungkin butuh waktu untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagimu. Tapi itu tidak membuatnya kurang efektif. Mulailah dari apa yang kamu pedulikan. Kalian bisa post video setelah pertanyaan-pertanyaan berikut saya bacakan. Oke, siap? Who they are. Siapa kamu dan apa nilai unik yang kamu bawa? What they do. Apa yang kamu lakukan yang paling berarti bagi kamu sendiri dan dunia? Who they do it for. Untuk siapa kamu melakukan hal tersebut, sebutkan. What those people need. Kebutuhan atau masalah apa yang dimiliki orang-orang tersebut yang bisa kamu penuhi. Yang terakhir, how those people change as a result. Bagaimana kehidupan mereka setelah hasil yang kamu lakukan ini?
Begitu kamu menemukan jawabannya, kecanduan apapun akan terasa kecil dan tidak berarti. Nah, tapi kamu pasti bertanya, mengapa fokus pada orang lain dapat menjadi inti tujuan hidup? Dengan mengetahui dirimu sendiri dan fokus pada memberikan dampak positif kepada orang lain, bisa memberikan makna hidup yang baru, memberikan rasa kepuasan, meningkatkan harga diri, menginspirasi dan memberi dampak positif, mengurangi ego, dan meningkatkan empati. Dengan ini, kamu tidak hanya mengalihkan energi dari kecanduan, tetapi juga menemukan makna hidup yang lebih mendalam. Menarik bukan? Nomor 3, tidak melakukan apapun. Jangan lakukan apa-apa, serius. Berhenti jadi budak kebiasaan bodoh. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar gak ngapa-ngapain? Dan jangan salah paham, saya nggak ngomong soal malas-malasan di kasur sambil scroll HP kayak zombie. Maksud saya, secara sadar benar-benar tidak melakukan apa-apa. Duduk, terdiam, dan rasakan kebosanan itu. Kenapa ini penting? Kebanyakan orang jadi kecanduan karena mereka nggak tahu cara menghadapi kebosanan. Mereka langsung cari pelarian, entah itu nonton video nggak jelas, main game, atau bahkan ngelakuin hal-hal bodoh kayak masturbasi. Kalau kamu bisa melatih diri untuk nyaman dalam kebosanan, kamu bakal jauh lebih kuat melawan kecanduanmu. Bosan itu bukan musuhmu. Bosan itu justru kunci untuk tumbuh. Lihat aja zaman dulu. Inovasi terbesar dan penemuan hebat datang karena orang punya waktu untuk bosan dan berpikir. Mereka nggak terdistraksi sama notifikasi HP atau video TikTok yang nggak ada gunanya. Orang-orang kayak Einstein, Tesla, atau bahkan seniman hebat menciptakan karya mereka justru saat mereka punya ruang untuk berpikir tanpa gangguan. Kebosanan adalah ruang kosong yang membuka jalan untuk kreativitas dan inspirasi. Jadi coba lakukan ini. Duduk, tenang, dan biarkan pikiranmu jalan. Dari situ, kamu mungkin bahkan bisa nemuin tujuan hidupmu. Dan sebelum kamu protes, ya, ini nggak gampang. Tapi tahu apa yang lebih sulit. Hidup sebagai pecundang yang terus-menerus lari dari masalah dan terjebak di lingkaran kecanduan. Pilih yang lebih bermakna. Bosan itu senjata, kalau kamu tahu cara memakainya. Nomor 4, melakukan sabotase. Mengandalkan kemauan keras itu bullshit. Kamu nggak akan menang kalau cuma pakai tekad. Kalau mau ngalahin kecanduan, kamu harus main licik. Hancurkan semua medan perang kecanduanmu. Berhenti nongkrong sama teman toksik, jauhi. Buang makanan sampah dari rumah, jangan beri akses. Hapus aplikasi-aplikasi sampah di HP. Selalu lihat jam kemanapun kamu berada, agar bisa menentukan target tujuan aktivitas keseharianmu. Dengan itu, bisa mengelola pola tidur yang baik. Buatlah kecanduanmu nggak punya tempat untuk bersembunyi dan tumbuh kembali. Sabotase itu kuncinya. Jangan kasih celah. Buat pertempuran ini nggak adil, jangan lawan kecanduanmu dengan kekuatan tekad saja. Itu seperti mencoba menghancurkan dinding dengan kepala. Gunakan akalmu, bukan emosimu. Ingat, dalam perang, pahlawan bukan yang paling kuat, tapi yang paling pintar. Dengan strategi ini, kamu nggak perlu buang energi berlarut-larut melawan kecanduan. Kamu langsung menghancurkannya dari akarnya. Yang terakhir, nomor 5. Gerak. Gerak itu obat. Kamu nggak bisa merokok sambil sprint. Kamu nggak bisa nge-scroll HP sambil push up. Olahraga adalah pembunuh kecanduan. Dopamin dari gerakan jauh lebih kuat daripada hiburan murahan yang bikin otakmu tumpul. Sekarang kamu nggak usah ngeluh. Kamu nggak harus langsung lari maraton atau harus langsung memilih beban yang kamu belum sanggup. Mulai dari langkah kecil, nggak usah banyak alasan. Lantai ada, badanmu ada, push up sekarang. Jalan cepat sekarang. Pilih mana? Kamu bergerak, atau kamu tetap jadi budak kebiasaan bodoh? Konsistenlah, sediakan kalender untuk menandai progresmu. Hidupmu cuma satu kali. Jangan biarkan kecanduan murahan menguasai dirimu. Pilihannya jelas. Kamu ambil kendali, atau hidupmu dikendalikan oleh kebiasaan bodohmu itu. Saya sudah kasih alatnya. Sekarang giliran kamu bertindak. Kalau ingin menjadi bagian dari perjalanan ini, jangan lupa like dan subscribe. Sukses selalu dan hati-hati di jalan.